sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin sedang di perjalanan atau mungkin ada kegiatan yang lainnya, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu sehat walafiat. Hari ini merupakan pekan ke-7, yang mana di pekan ini kita, kalau teman-teman lihat di e-learning ya, itu ada materi yang berkaitan dengan topik kita pada sore hari ini, yaitu akan membahas tentang kalau di sini ada 2 sih sebenarnya ya, tapi yang saya share itu adalah tahapan proses kerja desain grafis. Nanti saya akan melanjutkan terlebih dahulu bahasan dari costing ya, dalam biaya produksi kaitannya dengan investasi mesin yang kemarin kita sudah bahas. Lalu kita akan coba bahas juga investasi diri ya, investasi diri. Teman-teman di situ ada formulir yang harus teman-teman isi yang minggu yang lalu, atau lebih tepatnya 2 pekan yang lalu ya, saya share linknya dan kalian wajib isi. Isian itu nanti linear dengan topik yang akan kita bahas. Itu kira-kira. Kita berdoa sejenak untuk kelancaran aktivitas kita. Mudah-mudahan sekalipun kita melaksanakan perkuliahan di sore hari, tidak mengurangi esensi ya, dan substansi pembelajaran kita, sehingga menghasilkan pembelajaran yang optimal ya buat kita semuanya. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Saya coba share screen ya. Share screen saya terlihat, teman-teman? Kelihatan? Kelihatan ya? Belum ada materinya tapi terlihat ya. Kita buka dulu di sini. Pertama di e-learning dulu, kita ke e-learning sebentar. Jadi di e-learning teman-teman, ini ada form investasi diri yang kemarin tentu saya sudah share linknya. Ini untuk apa? Ini ranahnya adalah untuk melihat sejauh mana teman-teman ini menghasilkan nilai jual ya, nilai jual dari jasa teman-teman sebagai seorang desainer ya. Sebagai desainer, kamu punya nilai jual fix, cost kerja yang nanti dihasilkan oleh teman-teman tuh per jamnya berapa sih, kira-kira begitu ya. Nanti tolong dipastikan ya, dikumpulkan. Saya lihat di sini belum ada yang mengumpulkan. Belum ada yang mengumpulkan, tapi masih 3 jam lagi. Saya share sebenarnya dari pagi, tapi mungkin belum ada yang membaca ya, saya nggak tahu juga. Kemudian ini linearnya kemana sih sebenarnya? Linearnya itu adalah ke proses yang kemarin sebelumnya kita sudah bahas, bahwa seseorang desainer itu punya andil di dalam menciptakan sebuah produk ya. Produk dalam hal ini adalah jasa menghasilkan proses desain gitu ya, sehingga teman-teman bisa mengkalkulasi kira-kira kalau ada produk atau proyek seperti ini biayanya berapa sih, kira-kira begitu. Nah, lalu substansi terkait dengan
Jasa tersebut tentunya harus, jadi kalau saya ulang lagi mudah-mudahan masih ingat teman-teman, kemarin kita diskusikan, kalau teman-teman punya produk adalah jasa, tentu jasanya tidak sekedar menjadi output desain saja ya, tapi jasa ini lalu harus dibuat ke dalam sebuah produk. Nah, untuk menghasilkan sebuah produk dari desain yang Anda buat, tentunya memiliki variabel yang kita sebut dengan variabel biaya. Kemarin kita sudah bahas. Contohnya adalah kalau kita punya mesin, kita bisa menghitung biaya tetapnya berapa, biaya jam produktifnya berapa, biaya kapasitas produksinya atau kapasitas produksinya berapa, sehingga kalau kita seumpamanya kita punya mesin printer di rumah, lalu kita mau mengkaryakan, tahu ya kalau saya bilang mengkaryakan itu mendayagunakan printer kita untuk proses produksi yang nantinya kita jual. Nah, harus berapa tuh nilai per lembarnya? Itu bisa kita hitung dengan rumus yang kemarin sudah kita bahas. Udah kan ya kemarin ya? Nah, itu produk. Lalu jasanya di mana? Jasanya adalah dari form yang tadi saya minta, investasi diri tadi. Ya, form yang mana sih, Pak? Oke, saya ingatkan lagi. Yang mana ya? Nah, takutnya lupa, Pak, gitu kan. Nah, kalau lupa suka nggak ingat kan? Kalau nggak ingat ya susah. Mau gimana lagi? Tapi ini harus saya ulang lagi. Ini yang nanti kalian isi ya dengan asumsi tentunya. Jika biaya-biaya yang mungkin yang lainnya teman-teman nggak bisa diketahui. Contohnya, Pak, saya belum pernah ikut seminar. Kira-kira biaya seminar berapa ya? Ya, nggak apa-apa, silakan. Pakai biaya asumsi. Nanti diisi ya, tolong teman-teman. Sehingga pada akhirnya teman-teman akan ketahuan, oh tarif dasar teman-teman per jamnya sih berapa sih sebenarnya gitu. Kemarin udah dibahas ya, clear ya, nggak ada masalah ya di sini. Pak, saya masih bingung yang nomor 45, Pak. Nomor 45. Iya. Oke, nomor 45 sudah ada hasil, Mas. Saya masih bingung itu apaan. Oke. Nomor 4 dan 5 itu adalah menghitung laba dari tarif dasar per jam. Kalau teman-teman tarif dasarnya sudah ada nilai per jamnya gitu ya, Mas ya. Maka misalkan Mas siapa nih? Anak. Mas Ahnaf. Nah, Mas Ahnaf dapat harga tarif per jamnya berapa? 40. 40-an. Jadi gini, Mas. Tarif dasar per jam itu dasarnya adalah memberikan apa namanya ya, harga pokok. Kalau kita sebut tuh harga pokok dari penawaran. Harga pokok nih. Yang namanya harga pokok itu adalah harga yang di hidden sebenarnya. Di hidden oleh Anda sebagai seorang desainer. Yang Anda floor, yang Anda tawarkan itu adalah berdasarkan tarif dasar ditambah laba. Gitu Mas Ahnaf. Jadi labanya ini nanti kamu boleh tentukan, kalau saya nih mau punya pekerjaan dengan tarif dasar 40.000 per jam, kemudian pekerjaan saya lakukan 10 jam, berarti kan 400.000 misalkan. 400.000 tuh tarif dasar, saya bisa nggak ngambil untung lagi dari situ? Boleh. Nanti untungnya ditambahkan di sini, Mas. Mau untung berapa, mau ambil laba berapa, 10%, 20%, 30% gitu. Nah, nanti yang kelima itu adalah total yang nanti ditawarkan. Oke, pekerjaan itu saya terima, setelah saya kalkulasi dari tarif dasar plus laba, maka ketemu per jamnya sekian. Gitu sih, Mas. Kebayang ya? Berarti yang nomor 4 tuh
labanya kayak selisihnya gitu. Iya, selisihnya. Kamu mau ambil berapa sih margin gitu ya. Kalau orang bilang tuh dagang biasanya bilangnya margin. Mau ambil margin berapa sih gitu. Di luar dari 40 kali kalau misalkan kamu identik 40.000 itu adalah tarif dasarnya, itu baru ya memang biaya itu yang harus dikeluarkan untuk operasional kamu selama bekerja gitu loh Mas. Ya, selama bekerja. Misalkan nanti ada dalam dalam bekerja itu nanti kamu butuh butuh makan, butuh minum gitu kan, itu jangan jangan masuk ke dalam untung, belum belum ada laba itu namanya operasional gitu loh. Maka harus ditambahkan laba dari situ, dari tarif dasar. Oke, gitu ya? Oke, Pak. Oke, nanti tolong dikumpulkan saja. Saya pengen tahu sih sebenarnya untuk menghasilkan rate rata-rata teman-teman nih kalau nanti mendapatkan pekerjaan atau menawarkan pekerjaan bisa nggak ngambil tarif dasar dari sini gitu. Oke ya, begitu. Lalu positioningnya kalau teman-teman sebagai melanjutkan tidak hanya menjual jasa gitu ya, tidak hanya melakukan proses desain kemudian dibayar desainnya, tapi langsung teman-teman juga meng-hire produknya atau meng-hire proses pembuatan produknya. Maka teman-teman di sini harus tahu standar komponen biaya yang harus dikeluarkan dalam proses produksi. Kemarin sudah kita bahas nih, kalau teman-teman investasi mesin gitu, mesin cetak karena produk desainnya adalah produk desain tercetak, maka di sini kita cerita tentang mesin cetak. Ya, mesin cetak 4 warna, investasinya sebanyak 5 miliar gitu ya. Kemudian ada jam produktifnya dihasilkan dari total jam kerja dalam 1 tahun, gitu ya. Sebenarnya ini hampir sama nih teman-teman tadi, total jam misalkan dalam 4 tahun gitu. Kalau yang diinvestasi diri kan 4 tahun kita hitungnya ya. Kita hitung di sini dalam 1 tahun karena nanti penyusutannya periodikalnya setiap tahun, setiap tahun, setiap tahun, setiap tahun, sehingga selama 5 tahun kita anggap barang itu BEP, break even point gitu. Maka kemarin sudah kita hitung nih. Oh, berarti ada biaya-biaya nih. Biaya apa saja di sini? Biaya umum atau biaya kemudian ada biaya tetap, kemudian dibagi dengan kapasitas mesin, kapasitas produksi. Hasilnya berapa, Pak? Hasilnya kemarin kita sudah hitung. Setelah dihitung ternyata hasilnya adalah 1 juta di sini. Oh, ternyata biaya produksinya atau biaya penggunaan mesin ini kalau kita gunakan dalam 1 jam kerja, itu biayanya 1 juta. Nah, biaya 1 juta ini akan dikonversikan dengan total oplah. Si si customer itu kan ngorder nggak harus 10.000 ya, bener nggak? Nggak harus 10.000 kan? Karena nggak harus 10.000, maka kita bisa hitung. Kalau 5.000 berapa nih? Oh, kalau 10.000 berarti ambil dari kapasitas mesin, karena kapasitas mesin itu punya kecepatan. Teman-teman di sini bisa lihat nih. Kecepatan mesin itu adalah 10.000 eksemplar. Maka kalau kita konversikan, kita mencetak sejam, itu hasilnya adalah 10.000, Mas. Paham sampai sini? Kebayang? Contoh nanti kamu punya printer kamu speednya berapa jam sih, berapa lembar sih per jam? Kemudian harga printernya berapa sih? Nanti kita bisa dengan rumus ini, kita bisa menghitung apapun yang kita punya, ya kita mengkonversikan dengan biaya per jam. Ya, termasuk misalkan teman-teman punya motor. Punya motor, kemudian saya mau motornya saya pakai buat ojek gitu. Boleh tuh dihitung. Ya, kamu bisa menghitung tuh nanti biaya per jamnya kalau misalkan konversinya adalah biaya per jam dikali kilometer gitu ya. Nanti rata-rata kecepatannya berapa sih? Oh, nanti dihitung begitu ketemu 2,3 kilometer harganya sekian. Jadi hitungan-hitungan itu munculnya dari rumus-rumus seperti ini.
Kayak teman-teman nih itu naik Grab, naik Gojek itu dihitung kenapa biaya per kilonya sekian ya ketemunya ya. Itu kalau di breakdown sebenarnya bisa saja. Ya bisa saja ketemu. Oh ternyata biayanya tuh per kilonya ketemu. Misalkan per kilonya ketemu 7.000 tuh karena begini, karena begitu. Nah ini kita nggak ngomongin motor, kita ngomongin mesin. Jadi nanti kalau teman-teman punya printer, kemudian mau dikaryakan, silakan nanti bisa dihitung. Clear sampai sini? Lanjut saya? Lanjut nih. Nah nanti kemarin kita sudah hitung, oh karena biayanya adalah per jamnya 10.000, 1 juta, maka kalau saya nyetaknya adalah 10.000, tinggal dikali. Ya, BU, ya biaya umum, biaya tetap, ya jumlah jam produktif dikali kapasitas produksi. Karena kapasitasnya adalah kita mengorder atau mencetaknya 10.000, maka ketemu satu lembar tercetak yang punya ukuran 72 kali 52 cm, ini ongkos cetaknya adalah 100 rupiah. Murah nggak kira-kira Mas? Murah nggak? Cetakan nih ukurannya A2 nih, kalau kita hitung nih hampir A2. Ya, A2. Murah nggak kira-kira? Nyetak poster ukurannya A2, harganya 100 rupiah. Murah, Pak. Murah ya? Tapi syaratnya nyetaknya 10.000, kira-kira begitu. Ya. Terus apakah ini sudah termasuk kertasnya, Pak? Belum. Ini baru biaya mesinnya, biaya cetaknya. Ya, biaya cetak. Nah, dari sini kita bisa konversikan. Pak, kalau saya nyetaknya cuma 5.000 berapa, Pak? Oh, ketemu 200. Makanya kemarin saya minta Anda hitung. Udah belum hitung nih? Udah belum? Udah belum? Belum ya? Oke, kalau belum. Tapi saya kalau kita mau hitung gampang nggak kira-kira? Nih kalau yang 4.000 berapa ya? Sama rumusnya. Tinggal 20 juta ditambah 1.080.000, 80 juta kali 1.100 kali oplah. Mau oplahnya 1.000 kah? Mau oplahnya 2.000 kah? 2.500, 3.000 dan seterusnya. Sistem di dalam mencetak itu pasti berorientasi yang namanya jumlah kapasitas. Semakin kapasitas jumlah produk tercetaknya makin banyak, maka makin murah. Kemarin kan sampai sini, sampai thank you ya. Sekarang kita lihat nih, kalau teman-teman ada yang hitung hasilnya sama nggak dengan saya? Saya hitung nih Mbak. Beneran, ini beneran ngitung. Jadi ini dihitung. Nanti ini jadi data, teman-teman. Datanya siapa? Rp2.000. Kalau saya nyetaknya 10.000, tadi adalah 100. Itu kan? Oh, 500 2.000, Pak. Iya. 10.000 100. Mau pilih mana? Oh, iya nyetak 10.000, Pak. Ya, tapi kebutuhannya sedikit. Butuhnya cuma 500 ya, jangan dipaksain nyetak 10.000, tetap aja. Nah, 500. Ini konversi dari biaya. Jadi sebenarnya kamu nanti nyetak berapapun, mau 500 kah, mau 1.000 kah, hitungannya adalah dalam 1 jam itu biayanya adalah 1 juta. Ini yang kita sebut dengan ongkos minimum. Ongkos minimum. Ongkos minimumnya berapa, Pak? 1 juta. Kenapa? Karena kalau kita nyetak 500 pun biayanya 2.000. Kalau kita nyetak 10.000 biayanya 100. Kelihatannya ya jadi lebih murah gitu kalau menyetak banyak, tapi memang hitungannya begitu. Lanjut ya. Jadi disinilah peran daripada kalkulasi biaya yang merupakan tugasnya adalah menganalisis,
menaksir, menghitung biaya yang akan digunakan untuk memproses produksi. Ya, fungsi kalkulasi harga pokok barang cetakan atau hasil produk desain yang dicetak. Barang cetakan tuh hasil desain bukan? Wah, hasil desain. Nggak ada cetakan nggak didesain kan gitu ya. Berarti hasil desain yang dicetak namanya adalah barang cetakan atau barang grafika atau produk grafika. Nah, oleh karena itu, apa sih fungsinya? Pertama, menentukan biaya komponen produksi, kemudian menetapkan biaya bahan baku. Nah, ini ada bahan baku nih, makanya nanti kita bisa hitung berapa ya biaya kertasnya, berapa ya biaya tintanya, berapa ya biaya dan sebagainya. Kemudian harga pokok pekerjaan grafikanya, kemudian jadwal. Oh, ini juga penting. Kok larinya ke jadwal, Kak? Pak, padahal kita ngitung. Iya, karena dengan menghitung ya, menghitung kalkulasi, kita bisa mengasumsikan pekerjaan ini akan selesai dalam berapa hari. Ya, berapa hari nih akan selesai. Maka di dalam prosesnya teman-teman, ada yang kita sebut kalau saya dalam menghitung atau mengkalkulasi ini, saya ambil contoh punya saya saja ya. Contohnya gini, saya dapat kerjaan nih, saya hitung harga sebuah produk, ya produknya adalah belangko ijazah misalkan, ya belangko ijazah. Di sini saya akan menghitung berapa sih harga belangko ijazah tersebut dan bagaimana proses pekerjaan itu akan dikerjakan berapa lama butuh waktunya kira-kira. Nah, di sini teman-teman, nih mulai ketemu nih, kita hitung prosesnya apa saja. Oh, ada pracetak, kelihatan ya, saya gedein dikit. Oh, ada pracetaknya Pak. Oh, pracetaknya kita butuh apa saja. Kemudian proses cetaknya bagaimana. Kemudian ada finishingnya. Ya, finishingnya pekerjaannya apa aja sih gitu kan. Kalau dicetak pakai mesin apa. Kalau di pracetak bikin apa sih? Bikin plat cetak. Oh, kalau bikin plat cetak berapa banyak butuhnya dan seterusnya. Sampai nanti ketemu harga. Ya, ketemu harga. Di sini kalau sudah ketemu harga, tidak hanya harga tapi kita bisa menghitung berapa total waktu yang dibutuhkan untuk produksi sekian banyak belangko ijazah. Memang berapa Pak bikin belangkonya? Oh, karena ini ijazah seluruh Indonesia nasional gitu ya. Ini mencetaknya sampai dengan 3.500.000. Oh, banyak Pak, banyak. Makanya kalau kita lihat total waktu produksinya kita butuh sampai 3.388 jam. Berapa Pak harinya? Oh, kalau kita kerja 3 shift kita butuh 140 hari. Pak, 140 hari? Waduh, masa nyetak setengah tahun gitu ya? Ini kan hampir setengah tahun kan proses produksinya. Oh, nggak bisa Pak. Oh, kalau nggak bisa, kamu maunya berapa ngasih waktunya? Oh, ngasih waktunya 60 hari Pak. 60 hari. Oke, kalau begitu saya akan konversikan. Ini dasarnya adalah menggunakan yang kita sebut dengan satu alat produksi. Gitu. Ini kita bilang satu alat produksi. Satu alat produksi segini. Oh, kalau gitu kita konversikan, jangan satu alat. Berapa minimalnya kalau misalkan kita butuh waktunya 60 hari? Oh, berarti harus punya mesin sebanyak di sini ada. Oh, kita harus punya mesin 3 di sini. Kemudian kalau punya mesin potongnya, ini ada di mesinnya nih Mas Mbak namanya. Ada mesin hologram, ada mesin perforator, ada mesin numerator. Jumlahnya berapa? Oh, kita jumlahnya harus 3, harus 3, harus 3. Dan ini muncul. Kenapa muncul jumlah? Supaya kita bisa mengkonversi pekerjaannya akan selesai dalam berapa hari. Pak, jelimet ya Pak. Jelimet namanya. Kalau ngomongin kalkulasi itu dalam proses produksi ya, produksi itu ya begini. Ya.
Makanya awalnya kita harus punya database namanya, data apa saja yang kita butuhkan, banyak. Harga kertasnya berapa, ukuran kertasnya berapa, dan seterusnya, sampai akhirnya bikin yang kita sebut dengan timeline. Timeline itu adalah berapa lama waktu proses produksinya, kita bisa lihat di sini. Oh, kalau kita kerjanya 30 hari, Pak. Oke, 30 hari. Pekerjaan hari pertama tuh bikin apa sih? Oh, ini pracetak, serah terima master. Ya, sekian. Nah, ini contoh ini. Nyetaknya 3.300.000 gitu. Nah, estimasi hari nyetaknya berapa, perforasi berapa hari, dan akan selesai pada waktu berapa hari ke-30. Ini contoh ya teman-teman. Ini yang masuk kategori kenapa sih kalkulasi itu bisa untuk menetapkan jadwal produksi gitu. Kebayang nggak kira-kira? Bisa ya? Nah, kalau misalkan Anda sebagai desainer grafis gimana? Bener Pak, bisa. Kan nanti ada tahapan nih, nanti kita bahas tahapannya apa sih proses desain itu gitu. Kamu bisa menentukan, oh ini harus hari ini, oh ini harus hari ketiga. Nah, konsep PBL yang sedang kalian kerjakan, itu salah satunya adalah ada jadwal produksinya. Mana jadwalnya? Nah, nanti yang untuk UTS, nanti salah satunya ini outputnya Mas Mbak, output dari mata kuliah kalkulasi ya. Nah, teman-teman harus punya tuh berapa jadwal, mana jadwal produksinya kalian gitu. Nanti saya bisa tanya tuh di UTS. Nah, ini yang nanti bisa jadi output. Saya sebutnya output. Ya, mana peralatan yang kamu butuhkan? Oh, karena ini nanti kaitannya dengan costing, biaya gitu. Paham ya? Jadi ini sekaligus nih saya anggap ini sebagai kisi-kisi lah. Ya, kisi-kisi supaya teman-teman kebayang, oh berarti saya kalau nanti konsep PBL-nya yang diharapkan Pak Saiful itu adalah Anda harus bisa nih membuat komponen produksi apa saja sih yang dibutuhkan, nanti bahan bakunya apa saja, ya bahan bakunya, kemudian harga pokok pekerjaan itu mulai dari yang tadi ada riset desain dan sebagainya sampai menghasilkan proses produksi itu kayak gimana, termasuk di dalamnya ada jadwal. Jadi kalau ada nanti bertanya ke saya, Pak, UTS-nya kayak apa? Ini UTS-nya nih gitu. Bayangannya seperti ini. Ada pertanyaan kira-kira? Belum? Lanjut ya? Lanjut. Nah, saya kebut, nanti teman-teman bisa baca yang di bawah-bawahnya. Lalu kita akan menghitung nih, Mbak. Bagaimana nih menghitung harga pokok barang cetakan atau jasa grafika berdasarkan standar komponen produksi yang tadi itu. Tadi kan ketemu nih harga biaya mesin dalam 1 jam, yang rumusnya ini. Sekarang kita akan menghitung ada yang namanya kita sebut dengan biaya produksi, BP, kemudian biaya bahannya, kemudian volume produksinya. Nah, ini akan muncul tambahannya. Kalau tadi biaya bahan belum ada. Sekarang saya akan kasih kasus. Studi kasusnya. Biaya bahannya ada nih. Lalu hitungannya gimana? Tidak pakai rumus yang ini lagi. Rumus ini sebagai data awal bahwa kita punya mesin mencetak dengan menggunakan mesin tersebut itu biayanya segini loh gitu. Nah, maka kita harus tahu yang kita sebut dengan BP, biaya bahan, ya, biaya produksi, OBP itu, kemudian BB itu biaya bahan, kemudian VP itu adalah yang kita sebut sebagai volume produksi. Rumusnya gini, saya ulang ya. Sebentar, BP ditambah, ya makasih, BB dibagi volume produksi. Mana Pak contoh soalnya? Ini contoh soalnya. Teman-teman perhatikan ya, perhatikan. Sebuah perusahaan percetakan akan mencetak buku. Ini kita pakai kasusnya buku.
dari konsumen sebanyak 5.000 eksemplar. Bikin buku 5.000 eksemplar atau 5.000 buku. Jumlah halaman isinya itu 160, Mbak. Ukuran bukunya adalah A5. Ya, halamannya 160, jumlah ukuran bukunya ukuran bukunya A5. Menurut penghitungan, buku tersebut akan diselesaikan dalam waktu 2 hari. Jadi si estimator ini mengkalkulasi, waktunya butuh 2 hari nih kalau dengan mencetak sejumlah 5.000 buku gitu. 1 hari kerjanya adalah 7 jam. Sedangkan biaya cetak per jamnya tadi kan ada biaya cetak tuh per jam. 1 jam itu biayanya adalah 1 juta. Dari mana, Pak? Dari studi kasus yang sebelumnya di sini. Nih, 1 juta nih, ada hasil di sini. Yang 1 juta ini. Jadi ada informasi kan, 1 juta di situ. Lalu bahan baku isi kertas, bahan bakunya adalah HVS. Berapa banyaknya? 55 rim dengan insit 10%. Jadi 55 rim itu sudah termasuk insit. Nah, teman-teman, insit itu adalah bahasa kita yang kita sebut sebagai waste. Mencetak itu kan nggak selalu langsung bagus. Mencetak itu biasanya butuh ada cetakan yang kotor, kemudian ada cetakan yang belum sempurna, ada cetakan yang mungkin nanti lipatnya salah ya. Ada cetakan yang lemnya udah jadi buku tapi kok dikomplain karena lemnya nggak kuat gitu kan. Berarti ini ada yang kita sebut dengan insit. Jadi insit itu waste. Nah, teman-teman di sini ini kita punya keuntungan dari soal ini kita bisa lihat bahwa kertasnya sudah ditentukan banyaknya. Nanti muncul banyaknya ini sebenarnya ada di pembahasan yang minggu depan kita akan bahas dalam hal menghitung kebutuhan bahan baku. Sebenarnya gimana sih ngitung bahan baku gitu. Kalau sekarang soalnya dibalik, bahan bakunya sudah diketahui jumlahnya. Kebutuhannya adalah 55 rim, insitnya 10%. Harganya, 1 rimnya adalah 275. Udah kebayang ya? BB nih, BB, biaya bahan namanya. Nah, kemudian dan tinta yang dibutuhkan adalah 2 kg. Harganya 80.000 per kilo. Kertas kulit, nah apa sih kertas kulit? Cover, Mbak. Mencetak buku pakai cover. Covernya pakai art karton 210, insitnya 20%. Butuhnya 1,5 rim, sudah termasuk insit 20%. Harga per rimnya 820. Gampang nggak kira-kira? Mana yang BB, mana yang BP? Mana BP? Kita hitung ya. Mau dihitung dulu atau kita langsung bahas? Langsung bahas aja ya. Nanti kelamaan pas sampai maghrib lagi. Oke, kita langsung bahas. Biaya produksi, berapa bikin bukunya? 5.000. Oke, 5.000 ya. Berapa jam kerjanya? Berapa jam kerjanya? 14. 14. Dari mana 14? Dari 2 hari. Butuh kerjanya 2 hari. Jam efektifnya 7 jam. Sehingga di sini jamnya adalah 14 jam. Berapa sih biayanya? 200. Dari mana Pak 200? Ini nih konversi. Oplahnya kan 5.000. Kalau oplahnya 5.000 itu kan 200. Balik lagi ke sini. Tuh. Oplahnya 5.000. Oh iya. Jadi kalkulasi harus ada dasar ini ya Pak. Iya. Makanya di awal kita sudah ngitung. Kita punya oplah nanti berapapun tinggal dikonversikan. Ya, 200 di situ. Biayanya ketemu. Berapa jadinya untuk mencetak biaya produksinya? Totalnya adalah 14 juta. Mahal ya Pak ya? Ya, emang udah hitungannya begitu. Ya, sekarang biaya bahan. Apa bahannya? Pertama bahan isi, yang kedua bahan kulit. Bahan isinya 55 rim dikali 275, hasilnya 15 juta sekian. Kulitnya 1,5 dikali 820.000, hasilnya sekian. Kemudian total biaya bahan baku, maka kulit ditambah isi, hasilnya adalah
16.350.000. Tadi oplah cetaknya berapa? 5.000. 5.000 ini adalah VP. Ya, volume produksi. Ini adalah BP. Ini adalah BB. Biaya bahan, biaya produksi dibagi volume. Berarti berapa dong ongkosnya? Ongkosnya atau harga bukunya adalah 14 juta ditambah ya, ditambah 16.355 dibagi 5.000 sehingga hasilnya adalah 6.071. Ingat, ini hanya biaya mencetak saja. Belum sampai finishing. Kan finishingnya ada, jilidnya. Tadi nggak ada tuh ngomongin jilid. Ini baru mencetak. Jadi ini kalau dalam proses itu namanya partisi. Satu partisi, bagian cetak saja. Berapa nih biaya cetaknya saja? Oh, 6.071 per buku. Oke, coba perhatikan rumus ini. Kira-kira ada biaya apa yang belum masuk? Kok kayaknya di soal panjang banget, Pak? Kenapa jawabannya sedikit? Oke, kira-kira biaya apa yang belum masuk? Perhatikan, coba dari soalnya. Sambil saya minum ya, teman-teman perhatikan soalnya. Kira-kira biaya apa yang belum masuk? Ayo. Ada nggak teman-teman lihat biaya? Jamnya bukan sih, Pak? Yes? Biaya apa? Waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan. Ada biaya waktu pengerjaan. Mana biaya? Ini waktunya nih 14 jam. 1 jamnya 1 juta. Nah, karena dia butuh 14 jam, berarti biayanya adalah 14 juta. Jadi sebenarnya kalau dikonversi, ini nggak usah dihitung 5.000 kali 14, sudah ketahuan ya. Karena biaya mesinnya kan 1 jam 1 juta tuh. 1 jam dikali 1 juta, 14 jam dikali 1 juta, udah 14 juta tuh. Tapi nggak apa-apa. Ini biaya produksinya kita ambil dari oplah. Oplahnya 5.000, pengerjaannya 14 jam, biayanya 200. Sebenarnya sama. Supaya apa? Supaya lebih apa namanya? Ada turunannya, kita nggak ujuk-ujuk. Pokoknya pekerjaannya 14 jam enggak. Kita konversinya dari ini 5.000, ada ongkosnya 200. Baru dikalikan dengan total jamnya. Hasilnya sama. Hasilnya sama. Kebetulan hasilnya sama ya. Bisa jadi nanti ada variabel yang berbeda. Nah, oke. Perhatikan lagi. Ayah, biaya apa kira-kira? Yuk. Tintanya, Pak. Bagus, tintanya ketemu ya. Berapa kilo, Mas? 2 kilo. 80.000. Pak, kok di sini nggak ada tinta sih? Bener. Salah dong, Pak. Kalau rasional kita salah. Tapi ternyata harus digarisbawahi. Biaya yang muncul di dalam biaya cetak, namanya biaya cetak perlintasan. Kalau namanya biaya cetak, kira-kira kertasnya sudah ada tintanya atau belum? Biaya cetak. Sudah ada tintanya belum? Cetak. Apa cuma lintas saja? Melintas saja. Jadi ada kertas melintas ke mesin, nggak dicetak. Terus dibayar, enggak kan? Berarti biaya cetak perlintasan ini adalah orientasinya bahwa biaya yang ditanggung di sini biaya tinta.
butuh minyak, butuh apa segala macam, yang namanya biaya cetak itu mengkonversi semuanya, termasuk tinta di dalamnya. Jadi hati-hati kalau lihat soal seperti ini. Ya, ada biaya-biaya yang sebenarnya biaya ini tidak perlu dimasukkan, tapi sebagai sebagai pemanis. Ya, nggak dihitung tuh. Kenapa? Karena sudah dikonversikan dengan biaya cetak yang tadi per jam. Betul? Ya. Jadi selesai. Ada pertanyaan? Ini sekali lagi dari soal itu, soalnya umum tuh kalau saya bilang gelondongan tuh langsung kelihatan nih biaya jumlah kertasnya adalah 55 rim gitu. Minggu depan kita bahas biaya bahan tuh atau menghitung bahan tuh sebenarnya gimana sih kalau kita punya kerjaan, mau kemasan atau maukah buku, membutuhkan bahan berapa sih kalau untuk order sekian-sekian, nanti kita akan belajar menghitung. Cukup ya? Silahkan. Oke. Yang bagian lokasi. Oke, kita lihat yang mana lokasi? Oke, lokasi, betul. Ini teman-teman boleh nih lokasi ini kan bisa teman-teman ngontrak, bisa kos gitu kan, bisa rumah sendiri gitu kan. Nah, silahkan diasumsikan saja atau mungkin teman-teman mau mengasumsikan saya ngontrak tempat Pak, sewa tempat untuk selama ini gitu, boleh. Isi ya, karena kalau nggak diisi berarti kalian nggak bertempat gitu. Ya, isi saja ya. Isi salah satu saja. Kamu kos kah, kontrak kah, atau di rumah misalkan tetap nih gitu. Apa-apa silakan. Atau mungkin ini kan kaitannya kalau yang tetap itu berarti kalian beli, punya tanah sendiri, nilainya berapa gitu. Oke, sama-sama. Silakan, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya belum selesai ya. Kita bahas sedikit lagi di bagian ini, tapi saya lebih ke tidak terlalu detail. Jadi teman-teman, ini ada materi tentang tahapan proses kerja desain grafis. Sebenarnya nanti kaitannya ke investasi diri dalam tanda kutip jasa yang nanti kalian keluarkan. Kenapa? Karena di sini teman-teman bahwa di dalam proses mendesain itu kan kamu butuh tahapan ya, tahapan mulai dari pre-design, ada meeting perencanaan, ada proses desain, ada riset, observasi, brainstorming, konsep visual dan presentasi, kemudian ada post design, produksi. Makanya teman-teman, kenapa sih Pak Saiful atau saya membahas ini kita komprehensif nih, ya, overlap antara biaya yang kita keluarkan dalam tanda petik pre-design dan desain, kemudian dengan post design. Karena harapannya di PBL ini kalian melakukan proses produksi juga, tidak hanya melakukan proses desain. Ya. Dari sinilah orientasi investasi diri itu muncul dari proses pre-design dan desain, kemudian nanti proses produksinya kita bahas dari kebutuhan material yang tadi kita sudah bahas di awalan. Kita punya mesin, ya. Kemarin ada pertanyaan bagus gini, Pak, saya nanti kan produksinya kita sebagai desainer proses produksinya tidak menggunakan mesin sendiri, Pak. Apakah perlu kita menghitung sampai biaya produksi seperti ini? Nah, teman-teman jangan bingung. Ini kalau menghitung mesin yang di awal ini tanggung jawab siapa? Ini tanggung jawab pengusaha yang punya mesin. Tanggung jawab Anda sebagai desainer, Anda tahu harga ini. Jadi Anda harus punya tabel ini gitu loh. Nah, tabel ini dapatnya dari mana? Yo, dari pengusaha. Silahkan Anda minta. Nggak perlu Anda cari tahu ini 2.000-nya dari mana, 1.000 dari mana. Karena ini positioning. Kalau
tadi saya di awal pertemuan kan saya katakan ya, awal pertemuan pembahasan ini. Ini adalah positioning Anda kalau Anda sebagai pengusaha yang punya mesin sendiri. Ketemu harga per jamnya sekian. Inilah yang di floor ke luar. Keluar siapa? Ke orang customer. Nah, kalau customernya ternyata adalah Anda karena Anda nggak punya mesin sendiri, berarti tugas Anda dalam nanti menghitung adalah ini, biaya ini yang muncul. Nanti dicetak tuh kemasan. Berapa sih nyetaknya, Pak? Saya nyetaknya 500. Oh, karena 500, kena biaya perlintasannya, percetakannya adalah 2.000 dan seterusnya. Ya, ini contoh. Kenapa di angka itu ketemu 14 juta yang biaya sini produksi? Karena kebetulan ingat ya teman-teman, kebetulan ini waktu kerjanya 2 hari. Kalau ternyata setelah dihitung pekerjanya tidak 2 hari, 3 hari, ya biayanya bisa bengkak. Bisa lebih besar. Ya, bisa lebih besar. Jadi teman-teman jawabannya seperti itu ya kalau kemarin pertanyaannya ialah, Pak kita perlu ngitung sampai ke biaya ini nggak usah. Ini kalau kamu positioningnya punya mesin. Kalau nggak punya mesin ya kamu cukup tahu harga ini saja. Dari mana? Dari produsen atau dari percetakan, dari agent atau orang-orang atau ya percetakan lah udah paling gampangnya seperti itu. Nah, maka di sini dalam menentukan post design biaya produksi, teman-teman harus bisa menurunkan sehingga apa ya, kebaca atau kehitung lah, dapat diprediksi apa saja yang akan dikeluarkan. Nah, kaitannya dengan meeting, ada pekerjaan meeting, ada perencanaan, kemudian ada riset, observasi, ada brainstorming, ya, konsep visual dan presentasi ini. Nanti silakan ini masuk ke dalam biaya-biaya yang nanti dikonversi satuan biaya per jam misalkan gitu. Yang tadi tuh dalam formulir investasi diri kan ada kita mendetailkan ya apa sih yang dibutuhkan dalam produk ini sehingga nanti konversinya adalah waktu berapa jam kita butuh waktunya untuk pekerjaan ini sehingga ketemu oke sampai dengan presentasi. Nah, baru nanti proses produksi di sini melakukan cetak massal, nanti ada pengiriman ya, ada pemasangan iklan dan sebagainya. Ini nanti dibaca saja, tidak ada yang sulit ya teman-teman. Enggak, silahkan dibaca. Nah, itu kira-kira bisa dipahami? Cukup ya? Kayaknya cukup lah, teman-teman sudah sangat bersabar ya menanti saya juga sebisa mungkin bisa ketemu dengan teman-teman untuk memberikan materi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan secara pribadi untuk saya. Begitu kira-kira, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita coba lihat di presensi ya. Presensinya nih teman-teman, aman semua nggak? Ini belum ya? Banyak nih yang merah. Nadila Doji. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Sukri. Hadir, Pak. Hadir. Aldiva. Hadir, Pak. Aldiva hadir. Andrea Putri. Hadir, Pak. Jasmine. Hadir, Pak. Alia Sabrina. Alia Sari. Hadir, Pak. Hadir. Maulana Arya. Hadir, Pak. Fairuz. Hadir, Pak. Yudin. Fat Elvareta. Hadir, Pak. Salsa Vilarosa. Hadir, Pak. Rifan Zamzami. Hadir, Pak. Oke, Nabila Khairi. Hadir, Pak. Oh, Nabil Khairi, sorry. Muhammad Ahnaf, hadir. Nita Dwi. Hadir, Pak. Muhammad Panji. Hadir, Pak. Raden Ayas. Hadir, Pak. Aldo Giat.
Aldo Giat? Nggak ada. Alia Sabrina? Ade Pangestu? Hadir, Pak. Nusaibah? Hadir. Alhamdulillah. Hadir semuanya. Baik, kita tutup sesi Meet pada sore hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang sedikit tadi saya sampaikan bermanfaat. Berdoa mengakhiri perkuliahan, dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa dikumpulkan form investasi diri dari teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.